Belum genap 1 bulan Liga 1 kembali digelar, kericuhan supporter terjadi beberapa kali. Seakan tak ada efek jera dari tragedi Kanjuruhan, situasi anarkis masih terus terasa di Liga Profesional tingkat tertinggi di sistem Liga Indonesia ini. Lalu bagaimana tanggapan dan evaluasi dari PSSI? Telah bergabung bersama kami Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI. Selamat sore Pak Zainuddin, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Baik, Pak Zainuddin, kita baru memasuki pekan ketiga bergulirnya Liga 1 dan kalau kita hitung berarti setiap minggu ini ada saja kericuhan dan juga kerusuhan supporter yang terjadi. Lalu sebenarnya bagaimana tanggapan dari PSSI? Ya, memang salah satu pekerjaan kita dan juga itu sudah disampaikan oleh Ketua Umum begitu beliau terpilih menjadi Ketua Umum PSSI pada Kongres luar biasa yang lalu adalah supporter. Nah tentu PSSI tidak bisa sendirian mengurus supporter ini karena ini menyangkut berbagai aspek. Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 sudah ada pasal khusus yang mengatur tentang supporter itu, tetapi ini belum bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. PSSI sudah berupaya dengan sedemikian rupa. Ketua Umum berbicara dengan para manajemen klub, kemudian dengan pihak-pihak supporter dan lain sebagainya. Karena sekarang ini mereka sudah terorganisir di sebuah paguyuban lah kira-kira begitu. Dan perintah undang-undang itu setiap supporter pendukung dari tim mereka harus terorganisir dan terdata. Ya, itu by name by address, artinya keanggotaannya itu harus. Nah ini sekarang sedang jalan ya, masih teman-teman klub sedang melakukan itu. Tetapi ada juga keluhan dari klub yang ada di tempat itu, mereka bisa data, bisa organisir. Tetapi ada pendukung klub yang berada di tempat lain, tetapi dia berlokasi di tempat misalnya lawannya, seperti kejadian di Kediri. Bisa jadi itu adalah orang-orang Malang yang tinggal di sekitar Kediri situ, bisa jadi ya. Ini saya menduganya karena kalau yang dari Malang sendiri kan sudah dicegat dia, sudah dicegat, tidak bisa datang dan lain sebagainya. Pihak kepolisian sudah dengan serius melakukan itu, tapi kok masih ada juga. Nah ini memang yang terorganisir sekarang ini sedang kita urus benar, tetapi yang di luar itu juga masih banyak sedang kita menyampaikan kepada kelompok-kelompok pendukung atau kelompok supporter di masing-masing, ini juga harus bisa ditertibkan. Nah, tidak bisa sekaligus memang, tetapi saya khawatir dengan begini malah kita bisa kembali lagi ke pertandingan tanpa tanpa penonton, tanpa supporter seperti zaman COVID dulu. Kan itu tenang, tidak ada kejadian apa-apa. Tapi kan kita tidak ingin seperti itu. Ada beberapa yang sudah sangat tertib, misalnya pada saat pertandingan Persija dan PSM waktu di GBK. Itu kan ribuan orang, tetapi tidak terjadi apa-apa. Nah ini yang kita harus dalami betul apa yang terjadi di Kediri. Kalau di Parepare di PSM itu sudah bisa dideteksi bahwa antara mereka sendiri. Jadi bisa dibayangkan, Ayu, sesama mereka pun saling tidak akur, apalagi dengan yang lain. Sebenarnya dari pihak kami dan kepolisian sudah sepakat bahwa penonton tamu untuk yang sekarang ini tidak boleh datang. Tetapi tiba-tiba ada yang muncul. Kalau yang di Makassar tidak ada dari tamu yang datang ya, memang itu tuan rumah sesama tuan rumah. Nah besok saya mengundang LIB, kemudian Komdis ya, Komisi Disiplin kita, dan Esko yang bertugas untuk itu, untuk kita bicarakan sesegera mungkin, sebab harus ada efek jerahnya kepada mereka. Yang kasihan klub, yang kasihan itu klub yang harus menanggung
beban dari apa yang terjadi ini. Tapi bisa saja dia ya tidak mau tahu. Di beberapa tempat sudah diberlakukan kalau dia bikin rusuh maka seumur hidup dia tidak boleh masuk ke stadion itu. Ya. Karena dia terdata ya by name by address. Nah ini ayo ya sedang kita berproses untuk menuju ke sana. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan ini nggak bisa hanya PSSI sendiri. Karena ini menyangkut berbagai aspek sehingga berbagai elemen juga harus bisa terlibat. Baik, Pak Zainuddin, saya ingin follow up masalah tadi yang Anda bilang. Saya setuju bahwa salah satu yang paling dirugikan dari keributan ini adalah klub. Lalu sebenarnya bagaimana PSSI membangun komunikasi kepada klub terkait dengan pembinaan dari supporter-supporternya? Karena kalau saya lihat data di lapangan sebenarnya seperti kata Anda tadi bukan hanya persaingan antar klub saja, tetapi sumbu pendek dari supporter ini juga menjadi masalah, Pak Zainuddin. Ya, sebelum memulai liga itu LIB sudah berkomunikasi dengan manajemen klub sebagai operator. Kemudian bahkan di minggu awal itu Pak Ketua Umum langsung bertemu dengan owner klub menyampaikan soal ini supaya diatur betul sedetail mungkin. Nah kalau Kediri ini saya mendapatkan informasi bahkan 10 hari sebelum itu sudah dilakukan rapat koordinasi antara panitia, antara klub dengan pihak kepolisian. Sudah sedemikian rupa. Tapi memang, nah kalau orang datang misalnya dia masuk ke lapangan dan dia tidak menggunakan atribut klubnya, setelah di situ dia ganti, baru kemudian di situ ketahuan bahwa ini sebenarnya orang yang dilarang. Harusnya begitu dia ketahuan ada di situ harus sudah dikeluarkan. Jadi jangan tunggu rusuh dulu ya. Itu menurut saya sih langsung begitu dia ini dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah memang ini urusan dengan cara penjualan tiket. Yang paling memungkinkan untuk pengawasan ketat itu dengan online. Dan online itu kan bisa diketahui KTP-nya di mana segala macam. Jadi kalau begitu dia KTP tidak di tempat itu ya tidak dilayani ya untuk penjualannya. Nah ini coba nanti akan kita cek, makanya besok itu saya akan sudah minta izin Ketua Umum, saya akan mimpin rapat dengan LIB dan Komisi Disiplin, kan mereka pasti ada rekamannya dan lain sebagainya, kemudian mereka sudah ada koordinasi sebelumnya. Itu ayo yang bisa kita lakukan untuk sementara ini, tetapi kita juga memperdayakan kelompok-kelompok supporter yang sekarang sudah ada ya, mereka ini sudah ada organisasinya yang terdiri dari berbagai pimpinan kelompok supporter itu mereka bersatu dan mereka keliling ke tempat ini. Tetapi yang sulit tentu yang tiba-tiba dia tidak menunjukkan identitasnya di awal, tetapi setelah di dalam baru dia menunjukkan, dan itu memprovokasi. Dan saya juga bahkan mendapatkan informasi, ini provokasi ini bukan di lapangan, sudah di sosmed sebelum pertandingan, sehari 2 hari sebelum pertandingan sudah ini kita akan datang, padahal mereka sudah tahu bahwa ini tidak boleh. Tidak boleh datang. Memang ini tidak mudah, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus kerjakan yang terbaik untuk sepak bola kita, ayo. Ya, dan pastinya masih banyak langkah-langkah preventif yang bisa diambil untuk mencegah kerusuhan supporter kembali terjadi. Tapi tadi Anda sempat menyinggung masalah efek jera. Pak Zainuddin, sebenarnya selain sanksi berupa denda dan administrasi yang biasa PSSI berikan kepada klub yang supporternya anarkis, kira-kira apakah ada langkah strategis lain yang bisa diambil untuk menimbulkan efek jera kepada klub maupun supporter? Apakah mungkin kira-kira diterapkan pengurangan poin klub seperti yang diterapkan di Liga Eropa? Di aturan di statuta kita itu kan belum mengatur itu. Nah itu makanya besok kita akan bicarakan apakah perlu. Nah kalau untuk supporter, saya kira yang paling ini kalau dia terdata dengan benar adalah hukuman dia tidak boleh menonton seumur hidup. Itu yang paling ini. Jadi dia ya sudah berada di luar stadion aja. Dia tidak boleh lagi seperti sudah dilakukan oleh beberapa klub pada saat
Liga musim 2022-2023 kan ada yang dihukum seperti itu. Itu karena ada data, makanya basisnya adalah pada saat penjualan tiket. Tiket yang online kan itu harus menggunakan KTP. Dia akan terdata dari situ, kita ada tahu, kemudian begitu dia bikin ulah dan yang menyebabkan kerusuhan, tentu tidak terlalu sulit untuk mengenali siapa sih orang ini karena datanya pada saat pembelian tiketnya itu sudah ada. Tapi mungkin juga itu tetap masih ada peluang untuk ini kalau dia menggunakan KTP-nya orang lain dan lain sebagainya. Karena ini online kan yang penting ada data di KTP. Itu Ayu. Oke, baik Pak Zainuddin, saya ingin flashback sedikit. Salah satu dari 8 janji program kerja dari Ketua Umum Anda, Pak Erick Thohir, adalah perbaikan hubungan terhadap supporter. Yang salah satu turunannya ketika itu disebutkan adalah pembinaan supporter atau jambore supporter. Hingga kini bagaimana realisasinya? Oh iya, itu memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum itu sedang dipersiapkan dan itu sepenuhnya diserahkan kepada mereka. Kan sudah ada organisasi supporter tingkat nasional kan? Ya. Nah tinggal kita menunggu dari mereka, PSSI dalam posisi memfasilitasi. Jadi biar mereka yang mengerjakan, mereka yang mempersiapkan acara-acaranya bagaimana, karena kan mereka yang merasakan tentang situasi di lapangan masing-masing itu. Nah kemudian dilaporkan kepada kami, memang salah satu langkah Ketua Umum adalah membentuk komite ad hoc supporter yang ada jadi ada salah satu esko yang ditugaskan untuk menangani supporter itu dan tentu ini dengan namanya presidium supporter sepak bola nasional. Itu mereka yang akan diberikan tugas untuk melakukan berbagai kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Ketua Umum. Tapi kami tetap masing-masing menunggu dari mereka. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Zainuddin Amali. Kita berharap juga semoga nantinya ini bagaimana kerusuhan supporter bisa diredam dan tidak ada lagi peristiwa yang bisa mencoreng persepak bolaan Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Sekali lagi terima kasih banyak Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI, atas waktunya telah berbincang di CNN Indonesia Connected. Selamat sore.